Selamat siang, saya berharap saya menjumpai saudara semua siang hari ini dalam keadaan baik. Apa kabar? Shalom, baik semuanya. Saudara lebih sulit merebut atau mempertahankan? Kata orang sih lebih sulit mempertahankan. Tapi ada sebagian orang lebih sulit merebut. Karena pacarnya itu banyak saingannya. Jadi kita bersyukur 80 tahun kita boleh mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Bukan hal yang mudah karena dengan ukuran Republik Indonesia yang sebesar ini kita bisa sampai 80 tahun. Itu luar biasa. Semua karena Tuhan. Amin. Nah siang hari ini berkaitan dengan hari kemerdekaan, maka tema kita adalah kemerdekaan sejati. Kemerdekaan sejati. Nah, sebelum kita lihat beberapa ayat, saya mau ajak saudara kita renungkan sebuah pertanyaan ini, saudara. Pernahkah kita berpikir serius nih, bahwa kira-kira apa sebenarnya manfaat pengorbanan Yesus yang tidak disadari oleh banyak orang percaya? Jangan-jangan termasuk kita yang tidak kita sadari hari ini. Apa sebenarnya manfaat pengorbanan Yesus yang tidak disadari oleh banyak orang percaya? Karena pada saat Paskah, apalagi pada saat Jumat Agung, kita selalu diingatkan bahwa Yesus berkorban untuk kita. Dan pengorbanan Yesus, kita diajarkan juga bahwa pengorbanan Yesus itu bicara tentang keselamatan, kita diselamatkan. Pengorbanan Yesus juga kita diajarkan bicara sakit disembuhkan buat kita yang sakit. Nah, pengorbanan Yesus juga diajarkan bicara tentang apa? Tentang maut dikalahkan. Bicara tentang apa juga? Bahwa hidup kita diberkati. Dan saya setuju semua itu bahwa itu adalah kebenaran. Nah, tapi ketika saya mempersiapkan ini, saya disadarkan bahwa ada satu manfaat dari pengorbanan Yesus yang tidak disadari oleh banyak orang percaya. Nah, apakah itu? Kita akan lihat sebentar. Nah, saya ajak saudara untuk kita lihat dalam Roma 6 ayat 17 sampai 18. Menurut saya, Roma 6 ayat 17 sampai 18 inilah salah satu manfaat pengorbanan Yesus yang kita perlu pahami. Dan ini sangat penting untuk kita sadari dan kita hidupi. Nah, surat Roma 6 ayat 17 sampai 18 berkata begini. Tetapi syukurlah kepada Allah. Jadi ada sesuatu yang kita harus syukuri. Bukan berkat, bukan mujizat, tapi apa? Tetapi syukurlah kepada Allah dahulu. Memang adalah satu kata yang biasa dipakai untuk kita ditekankan, penekanan. Emang, gitu kan, kita suka ngomong gitu kan. Dahulu memang kamu hamba dosa. Tetapi sekarang, saudara lihat, ada satu perubahan, ada satu shifting. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Lalu ayat 18 bilang begini, kamu telah dimerdekakan. Ini poinnya. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi ternyata salah satu karya Yesus di salib yang kita perlu sadari menurut saya adalah dulu kita ini hamba dosa. Tetapi sekarang kita ini hamba kebenaran. Nah, bicara tentang hamba, menurut saya ada hal yang kita perlu luruskan. Karena dalam konteks bahasa Indonesia kekinian, kata hamba kurang dipahami. Sering disalahartikan. Kata hamba sering disamakan dengan pembantu. Betul, saudara sering ketemu gitu gak? Kata hamba sering disamakan dengan pembantu. Menurut saya tanpa mengecilkan peran pembantu. Kata hamba dan pembantu itu beda bumi dan langit. Kenapa? Seorang pembantu rumah tangga
Walaupun mungkin kerjanya hanya bantu-bantu di rumah, tapi dia punya hak asasi loh. Makanya saudara kalau nggak cocok hati-hati. Saudara mesti baik-baik sama pembantu. Kalau enggak saudara dipecat. Dia bilang begini, Pak, Bu, maaf, bulan ini saya kerja terakhir. Dan kalau saudara di situasi itu, kira-kira saudara bisa nahan dia? Saudara bisa melarangnya? Tidak, saudara tidak bisa melarangnya. Karena dia punya hak. Kalau toh saudara larang, saudara bisa berurusan sampai dari sisi hukum loh. Karena saudara melanggar hak asasi manusia. Jadi hamba tidak sama dengan pembantu. Hamba sama dengan budak. Katanya doulos. Nah, tadi yang saya katakan bahwa mungkin dalam konteks bahasa Indonesia kekinian, kata perbudakan gak terlalu familiar buat kita. Tapi kalau saudara mungkin lihat perbudakan yang terjadi di Amerika, saudara mungkin pernah lihat nonton. Itu sadis loh saudara. Budak itu aset dari Tuhan. Bisa diperjualbelikan. Dengan kata lain, budak itu hak milik. Gak punya hak asasi. Jadi Tuhan bilang begini, dulu kamu itu hamba dan budak dosa. Tetapi sekarang kamu dimerdekakan. Dan kamu diubah jadi hamba kebenaran. Nah, mengapa ini penting? Nah, lihat ini saudara. Karena ternyata hamba dosa atau budak dosa membuat kita diperbudak dan dikuasai oleh keinginan dosa. Saya pilih gambar ini saudara. Coba kita nostalgia sebentar, kita jujur-jujuran. Waktu kita jadi hamba dosa, maka kita gak punya pilihan. Kecuali mengikuti apa yang dia inginkan. Apa yang dosa inginkan. Pernah saudara ketemu orang yang sedang diperbudak dosa? Mereka bilang begini, saya tahu ini salah. Tapi begitu keinginan itu timbul, itu udah gak bisa dikontrol. Kita mungkin sudah mengedukasi bahaya dosa, tapi tidak membuat orang berhenti berdosa. Nah, mengapa? Karena ternyata dulu kita ini budaknya dosa. Nah, gambaran dari dosa itu apa sih? Saya sengaja pinjam. Gambaran dari dosa itu seperti mobil dan remote control. Sudah pernah main mobil remote control? Begitu remote control ini ada di tangan seseorang, maka nasib mobil ini tergantung di tangan orang itu. Sudah pernah ketemu mobil remote yang bandel, Mbak Lelo? Kita bilang dia ke kanan, dia bilang gini, kenapa mesti ke kanan? Ke kiri aja. Enggak mungkin. Dan seringkali saudara, anak-anak kecil kalau main mobil remote, itu semaunya. Ditabrak-tabrakin. Saling tabrak. Dan kalau mobil remote itu bisa ngomong, saudara. Dia teriak. Dia bilang, saya gak mau. Dia pasti gak mau. Karena itu rusak, saudara. Tapi karena dia cuma mobil remote, maka nasibnya semuanya ada di dalam kendali siapa yang memegang remote-nya. Nah, kenapa sampai saya buat ilustrasi ini, saudara? Kenapa saya sampai harus minjem ini mobil? Saya ingin jelaskan dan ingatkan ini. Karena sebagai budak dosa, maka Tuhan kita adalah dosa. Sebagai budak dosa, maka Tuhan kita adalah dosa. Jelas ya saudara sampai di sini? Artinya begitu kita jadi budak dosa, maka semua logika tentang dosa itu udah gak punya peranan. Budak. Begitu dosa udah memerintah untuk kita melakukan sesuatu, maka kita gak punya pilihan lain selain mengikuti keinginannya. Itulah status yang kita miliki dahulu, masa lalu sebagai budak dosa. Nah, pertanyaannya, apa sih kira-kira bentuk dari penyelamatan Kristus?
Kalau kita sebagai budak dosa, maka apa sih bentuk penyelamatan Kristus? Nah, bentuk penyelamatan Kristus yang kita kurang sadari adalah ini. Saudara sadar nggak? Bahwa Tuhan itu bukan sebatas mengampuni dosa, tapi dia mematahkan dominasi dosa. Coba saudara renungkan sebentar. Pernah nggak saudara bayangkan, kalau Tuhan itu cuma mengampuni dosa kita, apa jadinya hidup ini? Terus jatuh, bangun dalam dosa. Betul nggak itu? Kalau Tuhan cuma sebatas mengampuni, maka kita akan frustasi dibuatnya. Saudara, kalau dosa itu udah punya mau, waduh saudara, gelap mata kita ini saudara. Udah dilakuin, jatuh lagi, terus begitu, jatuh. Nah, kita sadar begitu jatuh, kita sadar. Kita bilang, Tuhan, saya udah berdosa. Ampuni saya Tuhan, saya tahu ini menyakiti hati Tuhan. Tuhan ampuni gak? Tuhan ampuni. Oke, Tuhan ampuni. Tapi karena dosa masih menjadi Tuhan, tetap jadi Tuhan dalam hidup kita, maka banyak orang tetap akhirnya jatuh, bangun, dan jatuh bangun. Padahal Tuhan mau kita gak jatuh bangun. Saudara pikir, saudara berdosa datang minta ampun, saudara berdosa datang minta ampun, Tuhan mau begitu? Walaupun Tuhan mengampuni dosa saudara, Tuhan gak mau saudara jatuh bangun loh. Amin saudara. Jadi jangan kadang-kadang kita berpikir gini, nanti Tuhan ampuni. Iya Tuhan ampuni. Tapi pagi hari ini saya mau bilang, selama dosa itu menjadi Tuhanmu, maka engkau akan jatuh bangun dan Tuhan gak mau itu loh saudara. Saya berharap pagi ini kita sadar, ada sesuatu yang harus kita syukuri sama Tuhan. Karena selama ini yang kita syukuri hanya pengampunannya saja. Kita lupa bahwa ternyata karya salib bukan cuma bicara pengampunan, tapi mengubah status. Mengubah sebuah status dari budak jadi hamba kebenaran. Amin. Nah, artinya dengan kata lain bahwa sejak saat itu, saudara, kita lihat ayat ini buat pembanding saja. Dengan cepat, 2 ayat, Roma 6 ayat 18 dan ayat 22 dalam firman Allah yang hidup diterjemahkan begini. Sekarang saudara telah bebas. Saya ganti kata bebas dengan merdeka, boleh gak? Sekarang saudara telah merdeka dari tuan yang lama, yaitu dosa. Dan saudara telah menjadi hamba tuan yang baru, yaitu kebenaran. Ada perubahan. Dulu kita ini hamba dosa. Tuan kita namanya dosa. Sekarang kita ini hamba kebenaran. Tuan kita namanya kebenaran. Ayat 22 bilang begini, tetapi sekarang saudara telah bebas. Saudara telah merdeka dari kuasa dosa dan menjadi hamba Allah. Dan rahmatnya kepada saudara mencakup kesucian dan hidup kekal. Ayat 22 dalam terjemahan bahasa Indonesia sederhana dikatakan begini, tetapi sekarang kalian sudah dibebaskan dari dosa. Sekarang kalian sudah dimerdekakan dari dosa. Jadi bukan cuma diampuni saudara. Saya ulang, kita bukan cuma diampuni, kalau cuma diampuni doang, ya berbuat lagi. Tapi Tuhan tahu akarnya bukan cuma pengampunan. Tapi akarnya adalah status kita perlu dirubah. Amin saudara. Tuhan tahu status kita perlu dirubah dan Tuhan memecat iblis jadi Tuhan kita. Dia beli kita dengan harga yang lunas dan Tuhan bilang mulai sekarang, mulai hari ini, Tuhan kamu bukan lagi dosa. Tapi Tuhan kamu namanya kebenaran. Bos kamu bukan lagi dosa, tapi bos kamu sekarang namanya kebenaran. Nah sejak saat itu, Tuhan bilang dosa tidak berkuasa lagi atas hidupmu. Saudara harus aminkan ini loh, dosa tidak berkuasa lagi atas hidupmu. Nah banyak orang percaya bertahun-tahun saudara, termasuk saya. Saya selalu berpikir begini, thank you buat pengampunan. Terima kasih Tuhan buat pengampunan. Tapi kita gak sadar ada karya yang lebih besar daripada cuma pengampunan. Di mana Tuhan bilang, aku bebaskan kamu dari perbudakan dosa. Nah itu sebabnya, kenapa kebenaran ini penting untuk kita ketahui. Dengar baik-baik.
Seperti karyawan yang pindah perusahaan sehingga hanya berganti atasan. Saya ulang. Seperti karyawan yang pindah perusahaan sehingga hanya berganti atasan. Jadi nggak ada tuh istilahnya gini. Aduh capek kerja sama orang. Saya mau keluar, mau wira swasta. Nggak ada tuh ceritanya. Karena di dalam kekristenan nggak ada yang namanya wira swasta. Yang ada kita ini kerja sama siapa? Saudara bisa paham maksud saya ya? Bukan berarti terus saudara nggak bisa jadi orang wira swasta, bukan begitu. Tapi kita ini hamba, Tuhan kita siapa? Tuhan kita yang lama itu yang namanya dosa atau Tuhan kita yang baru yang namanya kebenaran? Nah, masalahnya Tuhan tahu kita ini diperhamba. Dia tahu persis kita ini diperbudak sama yang namanya dosa. Makanya hidup kita hancur-hancuran. Betul nggak saudara? Karena dosa itu maut, dosa itu menghancurkan. Dan Tuhan itu sayang sama kita, saudara. Tuhan itu sayang sama kita. Tuhan bilang begini sama iblis. Berapa? Saya mau beli. Berapa? Berapa harganya saya mau beli? Berapa ongkosnya? Dan iblis mengajukan sebuah harga yang dia pikir Tuhan gak akan menyetujuinya karena harganya kemahalan. Dia bilang begini, oh manusia harganya mahal. Mau beli? Engkau harus mati buat mereka. Dan saudara tahu, saking sayangnya Tuhan sama saya dan saudara, dia rela melakukannya demi mengubah status saudara dan saya menjadi hamba kebenaran. Dia bilang sama iblis, deal, saya beli. Lu jual, gue beli. Saudara tahu kan proses jual beli? Maka kepemilikan itu berpindah. Saking sayang Tuhan sama saudara. Dan sejak saat itu, Tuhan kita namanya bukan dosa lagi. Namanya kebenaran. Nah, masalah dari kita nggak paham ini dengan benar-benar. Sehingga akhirnya apa? Hidup kita nggak punya tanggung jawab. Kalau saudara paham ini, saudara akan bertanggung jawab loh dengan hidupmu. Kita nggak paham ini sehingga kita nggak punya tanggung jawab. Mengapa? Coba kita lihat dalam surat Roma ayat 6, pasal 6 ayat 19 sampai 20. Coba lihat baik-baik saudara. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran, konsekuensi dosa, maka kita hidup dalam kecemaran. Kita menyerahkan seluruh anggota-anggota tubuh kita untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak dosa. Tuhan bilang, aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Ayat 20, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Kalau saudara pernah kerja sama orang, saudara tentu tahu nih maksud saya. Saya kerja 31 tahun, sampai akhirnya pensiun. Jadi saya tahu, saya bisa rasakan, saya bisa ngerti yang namanya tekanan, yang namanya pressure kerjaan, itu seperti apa. Pertanyaan saya, waktu kita kerja sama orang dan kita punya bos, sebenarnya waktu bos kita kasih perintah,
apakah kita menyukai itunya semua? Yuk saudara, boleh saudara jawab. Apakah waktu bosmu kasih perintah, apakah engkau menyukai itu semua? Sepakat loh, kita tidak. Tidak. Tapi karena secara sadar diri, kita tahu bahwa kita karyawan, maka konsekuensinya kita harus melakukan apa yang jadi perintahnya. Betul? Nah, pertanyaan saya, begitu bosmu kasih tugas, kasih perintah. Saya bikin banyak nih supaya saudara nggak setuju sama saya. Perintah. Pertanyaan saya, apakah saudara menerimanya, mengerjakannya dengan sukarela? Kalau boleh jujur, tidak. Tapi karena kita sadar diri, kita ini karyawan, maka konsekuensinya kita harus melakukan apa yang menjadi keinginan dari bos kita. Nah, Tuhan bilang, dulu bos kamu namanya dosa. Dan ketika dosa jadi bos, kamu harus mematuhi semua keinginan dosa. Dan Tuhan bilang mulai hari ini, Tuhan bilang begini, kamu bukan budak dosa lagi. Karena aku telah membeli kamu. Aku telah mati sehingga kepemilikan atas hidupmu bukan milik setan lagi. Tapi kamu jadi milikku sepenuhnya. Dan sejak itu kita punya tanggung jawab baru loh. Benar? Kita gak bisa seenak-enaknya loh. Kita punya tanggung jawab. Dan sejak saat itu kita punya tanggung jawab baru. Nah, Roma 6 ayat 19 bilang begini. Demikian hal kamu sekarang harus. Sudah boleh sama-sama katakan harus? Harus. Menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Izinkan saya ajak saudara untuk renungkan. Menurut saya inilah tanggung jawab baru kita. Sadari dan hidupilah tanggung jawab baru yang sebagai hamba kebenaran. Apa tanggung jawab barumu siang hari ini? Menyerahkan anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Nah, kenapa ini penting? Kalau saudara kita paham status baru kita, maka kita akan sadar diri terhadap semua kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sorry, saya mau bilang kita ini licik, kita ini jahat. Kita pengen pengampunannya, tapi kita nggak mau tanggung jawabnya. Kita kalau paham kebenaran ini, saudara, ketaatan menjadi sesuatu yang masuk akal. Kalau saudara paham kebenaran ini, saudara nggak akan tawar-tawar lagi untuk taat sama Tuhan. Ketaatan menjadi sesuatu yang masuk akal. Kita mau bebas dari dosa, tapi kita nggak mau berganti otoritas kepemilikan. Fair nggak kita ini, saudara? Makanya saya jadi ingat satu lagu Pentakosta lama. Ini lagu jadul banget. Lagu zaman saya masih sekolah minggu nyanyi lagu ini. Masih zaman pertama kenal Tuhan. Lagunya bilang begini. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya, tahu ya lagu itu? Bebas, bebas, bebas oleh darah anak domba Allah. Nyanyinya waktu itu semangat banget. Angkat tangan, lompat-lompat. Tapi ketika saya mengerti kebenaran, saya bilang bebas apanya? Saudara mesti ngerti loh bebas apanya. Nah tadi saya ingatkan. Saudara sadar gak kita ini cuma ganti tuan. Kalau cuma ganti tuan berarti cuma ganti pemerintahan. Yang tadinya dosa yang merintah hidup kita demi menghancurkan hidup kita. Maka mulai saat ini Tuhan yang memerintah dalam hidup kita. Dan Tuhan bilang percayalah. Setiap perintahku membawa engkau pada kehidupan. Jadi masih ada alasan untuk saudara nego untuk taat? Nah masalahnya banyak kita gak paham ini. Kita gak paham ini dengan benar-benar. Nah dengar kata kalimat saya nih. Konsekuensi menjadi hamba kebenaran berarti kita tidak bebas dari kebenaran. Konsekuensi menjadi hamba kebenaran berarti kita tidak bebas dari kebenaran. Coba lihat ayat ini saudara. Roma 6
ayat 20. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Saudara bisa paham yang saya maksudkan ya? Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Waktu kita hamba dosa, berarti kita waktu kita hamba dosa, berarti kebenaran itu nggak punya ikatan sama kita. Waktu kita hamba dosa, saya ulang, kebenaran itu nggak punya ikatan sama kita. Yang ikat kita namanya dosa. Tapi waktu kita ganti tuan, ganti kepemilikan, maka saat itu apa yang terjadi? Kita nggak bebas lagi dari kebenaran. Sudah bisa ikuti saya sampai di sini ya? Waktu kita ganti tuan, ganti kepemilikan, maka kita nggak bebas lagi dari kebenaran. Dan inilah kemerdekaan sejati menurut saya. Kemerdekaan sejati adalah ketika kita terikat dengan kebenaran. Sudah bisa tangkap kalimat saya ya? Kemerdekaan sejati adalah ketika kita terikat pada kebenaran. Kita boleh merdeka, tapi kita terikat dengan nilai-nilai kebenaran kerajaan surga. Itulah kemerdekaan sejati. Makanya maafkan saya, kita perlu pahami tentang kehendak bebas. Kita ini telah punya pemahaman yang kurang utuh tentang kehendak bebas. Kita akan bilang begini, kan manusia diciptakan dengan kehendak bebas. Iya, tapi sejak engkau terima Yesus, enggak ada tuh kehendak bebas. Yang adalah kehendak Tuhan barumu. Amin, saudara. Kehendak Tuhan barumu sebagai Tuhan, sebagai pemilik hidupmu. Nah, kenapa saudara? Kita jadi orang yang sulit diatur. Karena kita pergunakan kemerdekaan kita yang dari Tuhan itu sebebas-bebasnya untuk memenuhi setiap keinginan kita. Kita pergunakan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk menyenangkan kedagingan kita semerdeka-merdekanya. Padahal seharusnya kemerdekaan itu diisi secara bertanggung jawab kepada sang pemberi kemerdekaan itu. Nah, sorry kalau saudara, kita harus paham ini dengan benar saudara, bahwa saat ini status kita bukan lagi hamba dosa, tapi hamba kebenaran. Sorry kalau saudara paham ini, maka hidupmu pasti radikal. Kita nggak hitung-hitungan sama Tuhan. Problem dari generasi kekinian adalah kita cuma suka ibadah. Kita cuma suka agama. Kita nggak sadar status kita yang baru sebagai hamba kebenaran. Sebagai hamba kebenaran, kita tidak bebas dari kebenaran. Tapi konsekuensinya kita menyerahkan seluruh anggota-anggota tubuh kita kepada kehendak sang Tuhan kita. Masalah orang percaya selalu problemnya gini. Satu hari ada orang datang terus dia bilang begini. Kasih saya alasan kenapa saya harus mengembalikan perpuluhan. Ini sempat diperdebatkan kan beberapa waktu. Kasih saya alasan kenapa saya harus mengembalikan perpuluhan. Kasih saya alasan. Edan gak saudara? Gila gak nih? Tolong kasih saya alasan Pak, kenapa saya harus mengembalikan perpuluhan. Saya pikir nih orang gak tahu siapa yang jadi tuannya. Besok saudara libur ya, 18, 19 waktu saudara masuk kerja, ketika bosmu mau memerintah apapun, terus saudara bilang begini, kasih saya alasan, kenapa saya harus melakukan ini? Itu kalau saudara nggak digampar,
Saudara nggak dipecat, itu udah puji Tuhan. Saudara. Kadang kita jadi orang yang selalu kita cari alasan. Tapi saya mau bilang, alasannya cuma satu. Yesus itu Tuhan atas hidupmu. Titik. Itu aja alasan. Nah, ini bukan bicara gini loh saudara. Oh nanti kalau saya kasih, kalau saya taat, nanti saya dapat berkat. 30, 60, 100 kali. Hitung-hitungan sih bisa cuan nih. Bukan begitu. Kita udah gak main-main gituan. Ketaatan kita bukan didasarkan atas iming-iming saudara. Tapi ketaatan kita karena kita tahu siapa yang jadi Tuhan kita. Amin. Udah itu aja. Ketaatan kita karena kita tahu kita ini hamba kebenaran. Titik. Udah gak ada lagi. Nah bayangkan kalau kita mulai sadar dan menghidupi ini saudara. Gak mungkin kita jadi Kristen yang biasa. Gak mungkin. Kita akan radikal. Makanya saya jadi ngerti sekarang. Kenapa Paulus bilang begini. Aku harus memberitakan firman Tuhan. Itu keharusan bagiku, Paulus bilang begitu. Sementara kita opsional. Saya jadi ngerti sekarang kenapa Paulus bilang begini. Aku berhutang kalau aku tidak memberitakan firman Tuhan. Sementara kita harus gitu. Kadang-kadang gak fair loh kita ini. Yuk mari kita hidup dalam kefairan. Nah, kenapa? Berangkat dari titik yang kita belum sadar bahwa Tuhan itu sekarang Tuhanmu. Kadang-kadang saya dalam posisi yang sulit-sulit untuk bisa jawab orang, bisa ladenin orang. Satu kali ada orang bilang begini, kamu gak tahu sih, saya tuh sibuk banget loh. Sibuk banget. Kalau mau melayani mah nggak bakal bisa deh. Buktinya ibadah aja saya nggak sempet kok. Kamu nggak tahu sih sibuk banget. Saya selalu ingetin anak-anak saya loh. Jangan lupa ibadah. Sesibuk apapun, jangan lupa ibadah. Pertanyaan saya begini loh. Sesibuk itukah saudara? Sampai nggak punya waktu buat Tuhan? Pertanyaannya gini, apakah saudara sedang mendesak Tuhan untuk membuat saudara gak sibuk supaya saudara punya banyak waktu dengan Tuhan? Enggak gitu kan? Saudara gak lagi desak Tuhan untuk ambil pekerjaanmu supaya saudara punya banyak waktu dengan Tuhan? Bukan begitu kan? Tapi saya siang hari ini mau ajak saudara berpikir secara dewasa bahwa ternyata kita gagal menyadari status baru kita. Sehingga kita menjadikan kesibukan kita untuk tidak melakukan kehendak Tuhan. Makanya saya bilang tadi kadang-kadang kita ini suka gak fair sama Tuhan. Kita pikir kesibukan kita itu bisa jadi alasan untuk kita gak melakukan kehendak Tuhan. Nah itu sebabnya saudara. Ketika saya mempersiapkan ini ada hal yang membuat saya bersuka cita. Sungguh saya bersuka cita. Karena apa? Saya disadarkan bahwa perubahan status kita jauh lebih dahsyat daripada cuma pengorbanan dosa loh. Jadi kalau cuma diampuni saja, kita tidak dibebaskan, tidak dimerdekakan dari perbudakan dosa, makanya kita jatuh terus di situ. Tapi Tuhan bilang, yang kamu butuhkan bukan cuma pengampunan. Yang paling kamu butuhkan justru akarnya adalah ini. Dosa tidak lagi jadi tuan atas hidupmu. Nah sekarang. Tentu saudara sepakat dengan saya bahwa bagi orang yang lahir baru ternyata dosa sebenarnya sebatas godaan. Bukan lagi perintah yang harus dituruti. Coba saudara lihat kalimat ini dan saudara coba renungkan. Waktu jadi tuan gak punya pilihan. Waktu dosa jadi tuan dalam hidup kita, kita gak punya pilihan selain mengikuti apa yang dia mau.
Waktu dosa itu bilang begini, berzina, dia perintahkan kita. Maka kita harus berzina. Dia jadi Tuhan kok. Tadi kan? Waktu Tuhan yang namanya dosa bilang begini, dia kasih perintah untuk kita berzina. Gak punya pilihan, kita harus berzina. Pernah saudara ngerasain dominasi dosa? Logika tuh bilang jangan. Tapi ditabrak, dilakuin loh saudara. Itu yang namanya diperbudak oleh dosa. Dan Tuhan gak mau kita ada di posisi itu. Dan Tuhan tahu bahwa anak ini gak cuma diampuni. Dosa harus dipecat dari hidupnya. Sehingga dosa gak bisa merintah-merintah dan ngatur-ngatur hidupnya. Oke, bisa ikut sampai di sini? Nah, yang sangat disayangkan menurut saya banyak orang percaya belum menyadari ini loh saudara. Kita masih bilang begini Pak, kalau godaannya besar Pak, bisa gak tahan roh penurut tapi daging lemah. Pakai ayat lagi. Salah. Kita berangkat dari mentalitas yang salah. Ingat, begitu tuannya kita itu kebenaran, setan itu akan terus menggoda kita. Tapi dia gak bisa maksa. Saya ulang, dia gak bisa maksa. Setuju saudara sampai di sini? Dia cuma bisa menggodamu. Kalau dia cuma bisa menggodamu, saudara punya kekuatan untuk katakan tidak. Saudara punya kekuatan untuk say no. Nah ini penting saudara. Nah, kenapa sampai kita nggak punya kekuatan untuk say no? Nanti kita lihat. Nah, sekarang kita sampai ke poin-poin yang penting. Mengapa banyak orang percaya masih kesulitan untuk hidup dalam kebenaran dan kekudusan? Bukankah ini masalah kita? Bukankah ini masalah kita? Saudara tentu setuju sama saya bahwa rajin kita beribadah, banyaknya pelayanan, tidak ngejamin bahwa kita hidup dalam kebenaran dalam keseharian kita. Nah, mengapa saudara? Kenapa masih banyak orang percaya sulit hidup dalam kebenaran dan kekudusan? Jujur termasuk kita kok. Padahal sebenarnya status kita udah berubah. Kita udah bukan hamba dosa tapi hamba kebenaran. Nah kita temukan jawabannya siang hari ini. Nah sekarang ternyata ada dua hal ternyata penyebabnya. Kenapa kita masih sulit untuk hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Yang pertama, iblis itu ingin terus jadi tuan. Nah coba saudara lihat Galatia 5 ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh. Udah sungguh pakai dua double lagi. Sungguh-sungguh. Satu penekanan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Jadi siapa yang memerdekakan kita? Kristus. Karena itu, karena apa? Karena Kristus telah sungguh-sungguh memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saya tertarik dengan kata jangan mau lagi. Saya mau tanya, ini berarti udah bicara kemauan loh. Buat kita orang percaya, kekudusan itu udah bukan bicara kemampuan, bicara kemauan. Buat saudara yang sudah lahir baru, kekudusan itu udah bukan bicara kemampuan, tapi mau atau enggak. Saudara sadar enggak, iblis itu ingin terus jadi tuan dalam hidup kita. Dia desak kita karena dia merasa, gua tuan, kamu tuh harus nurut. Nah lihat, saudara pernah menyadari ini enggak? Iblis itu seperti mantan tuan yang pura-pura lupa akan statusnya. Ambil contoh yuk. Kita berandai-andai ya sebentar. Misalnya taruh kata. Saudara kerja dan saudara
punya bos. Dan ternyata selama saudara kerja, saudara ditindas karena bosmu adalah bos yang lalim. Bosmu kejam minta ampun. Gajimu kecil banget di bawah UMR, nggak pernah diperhatikan. Saudara harus siap kapan saja 24 jam kalau dibutuhkan. Boro-boro waktu istirahat dan waktu keluarga, pokoknya saudara ditindas, dijajah habis-habisan. Nggak ada ya? Lalu saudara nggak betah. Saudara bilang, aku mau resign. Saudara resign. Saudara resign dan saudara mengajukan satu permohonan pekerjaan baru. Dan puji Tuhan saudara diterima. Begitu diterima, bosmu yang baru itu udah kayak bumi dan langit bedanya. Baiknya minta ampun saudara. Jam 5 saudara udah disuruh pulang. Pulang kamu. Waktu istirahat sama keluarga. Kesejahteraan dipikirin, bonus dipikirin, kenaikan gaji dipikirin. Budak pokoknya udah kayak malaikat. Baik banget sampai saudara bersuka cita. Saudara udah punya kantor baru nih. Bosnya minta ampun baiknya. Satu hari jam 11 malam. Saudara lagi ngantuk-ngantuk, tiba-tiba handphonemu berbunyi. Begitu saudara periksa handphonemu, saudara kaget. Karena yang telepon bosmu yang lama. Kring, kring. Saudara mau angkat, galau. Mau biarin, mau decline. Tapi karena saudara mau menghormati orang, saudara putuskan saudara angkat. Begitu saudara angkat, suara dari seberang sana bilang begini, kamu saya tunggu di kantor sekarang. Ada pekerjaan yang harus kamu kerjakan. Kalau saudara ada di posisi itu, saya mau tanya, apa yang saudara lakukan? Terus saudara jawab begini, baik, siap. Terus saudara tergopoh-gopoh ke kantor. Saudara bisa paham ilustrasi saya ya. Atau saudara bilang begini, bos, maaf saya kan udah gak kerja sama bapak. Saya kan udah bukan jadi karyawan bapak. Kalau saudara masih mengikuti kehendaknya, bukan karena bosmu jahat, bukan. Tapi karena saudara dan saya adalah bodoh. Saya ulang. Saudara gak bisa bilang begini, ini bos jahat banget. Enggak, itu semua karena kebodohan kita. Bisa ngikutin? Nah ayat tadi bilang apa saudara? Galatia 5 ayat 1. Karena itu berdirilah teguh. Kita dibilang berdirilah teguh dan jangan mau lagi. Saya berharap saudara pulang dengan kata ini ya. Berdirilah teguh dan jangan mau lagi. Kalau kau digoda-goda, dirayu-rayu jangan mau lagi. Kalau mau diatur-atur jangan mau lagi. Karena dia udah bukan Tuhan atas hidupmu. Jadi jangan mau lagi. Saya tertarik loh dengan kata jangan mau lagi. Bukankah ini nasihat Tuhan yang daily banget kan? Jangan mau lagi. Tapi kalau kita sampai mau itu karena apa saudara? Karena kebodohan kita. Jadi bukan karena setan itu jahat. Dia memang udah jahat. Saudara gak bisa salahin setan. Tapi kalau saudara masih mau lagi, karena kebodohan kita. Jangan mau lagi ya Pak. Sementara kita masih satu sisi kita masih ngerasa gini loh. Saya gak punya kekuatan untuk say no. Ingat dia udah gak bisa maksa. Dia cuma bisa rayu. Saudara punya kekuatan untuk say no. Sementara kita pasrah. Saya gak punya kekuatan untuk say no. Saya gak mau loh Pak. Saya tahu kebenaran. Tapi waktu dosa itu, godaan itu, hasrat itu begitu kuat. Saya gak tahan Pak. Maafkan saya, itu bukan karena jahatnya setan. Tapi karena kebodohan saudara dan saya. Sekarang saudara sadar gak? Kenapa sampai Paulus bilang begini?
tetapi syukur kepada Allah. Paulus tuh sampai mensyukuri loh, bahwa dulu kita ini memang hamba dosa, tapi syukur kepada Allah. Sekarang kita ini hamba kebenaran. Berarti Tuhan bilang begini, ini kabar baik. Kabar baiknya bukan cuma sakit disembuhkan. Kabar baiknya bukan cuma kutuk dipatahkan. Tapi Tuhan bilang kabar baiknya dosa sudah gak punya kuasa atas hidupmu. Dosa udah gak punya kuasa lagi untuk ngatur hidup saudara dan saya. Bukankah ini kabar baik? Jadi mengapa orang percaya masih tetap hidup dalam perbudakan dosa? Yang pertama tadi apa? Karena iblis masih ingin terus jadi tuan. Padahal harusnya Tuhan yang jadi tuan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, saudara sadar gak apa yang membuat orang percaya masih kesulitan untuk hidup dalam kebenaran dan kekudusan? Karena ternyata iblis memanfaatkan alam bawah sadar yang belum diprogram ulang. Saudara mau jujur sama saya? Bukankah ini yang jadi pergumulan kita? Ini yang jadi peperangan kita setiap hari? Karena kita ini udah lama jadi budak. Mental kita udah mental budak, saudara. Pernah gak ketemu gini? Saking kita udah lama jadi budak, kita menikmati perbudakan itu. Dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan kita adalah dosa. Kita udah terlalu lama diperbudak sampai kita menikmati perbudakan itu. Saya buktikan, masih ingat kisah tentang bangsa Israel? Tuhan bebaskan mereka, Tuhan bawa mereka keluar. Itu dengan susah payah, dengan susah banget. Mereka dikeluarkan. Begitu keluar, pengen balik lagi. Pengen pulang. Saya mau tanya, itu kalau pulang jadi apa? Nasibnya berubah? Jadi budak. Dan lebih parah lagi, saudara. Tapi ternyata mental budak itu udah terekam dalam hidup bangsa Israel, saudara. Padahal Tuhan itu bilang begini. Sadar. Semua proses yang engkau sedang jalani, itu akan membawa engkau kepada tanah perjanjian yang penuh susu dan madu. Yang tidak pernah bisa dibandingkan dengan Mesir yang engkau banggakan itu. Tapi karena mentalnya mental budak, berapa lama sih mereka diperbudak, saudara? Ratusan tahun. Maafkan saya, kita ini sejak kecil udah akrab sama namanya dosa masalahnya. Sampai waktu Tuhan bebaskan kita di alam sadarnya bilang iya. Tapi di bawah alam sadar kita masih susah mempercayainya. Apalagi kalau lagi ada pergumulan. Di alam sadar kita bilang, iya Tuhan pembelaku, Tuhan penolong. Tapi di alam bawah sadar kita tuh bergumul. Benar gak sih ini Tuhan? Maka saya bilang tadi, bukankah itu pergumulan kita setiap hari? Itu sebabnya perlu kita pahami begini. Bahwa sebuah survei membuktikan bahwa 95% hidup seseorang itu digerakkan oleh alam bawah sadarnya. Sedangkan hanya 5% yang digerakkan oleh alam sadarnya. Jadi pergumulan kita tuh gak cukup didoakan. Altar call, maju didoakan, rebah, terlempar. Terus alam bawah sadar kita hilang. Enggak. Makanya saudara sering ketemu orang yang dipanggil altar call, orangnya itu lagi kan. Karena alam bawah sadarnya belum diprogram. Belum diprogram ulang, saudara. Orang-orang yang maju itu bukan orang-orang yang bodoh, orang yang tahu kebenaran. Tapi saya mau katakan begini, alam bawah sadar itu autopilot, saudara. Apa sih autopilot? Udah disetting, saudara. Begitu disetting, diputerin kayak apapun akan kembali ke setting itu. Itu bahayanya alam bawah sadar. Pemrograman. Program komputer atau apapun namanya pemrograman itu berarti sudah diatur sebelumnya. Habis ini tuh ini. Diubah kayak apapun, berubah. Tapi dalam waktu beberapa menit langsung balik lagi ke sini. Itu loh alam bawah sadar. Dan kita tiap hari tuh bergumul di situ.
Dan saya mau bilang satu kabar baik bahwa telah terjadi pergantian kepemilikan dalam hidup saudara dan saya. Udah terjadi. Tuhan kita udah ganti dan kita perlu syukuri itu. Memang tidak semudah membalikan tangan. Betul? Karena alam bawah sadar itu sudah menjadi belief sistemnya kita. Nah, sekarang saya mau tunjukkan ini. Saudara setuju nggak bahwa kebiasaan itu produk alam bawah sadar kita? Spontan, refleks, habit. Emang itu dibangun, diprogram di alam sadar? Enggak. Itu semua udah automatically di dalam alam bawah sadar. Sorry, saya mesti bilang, peperangan kita tuh di sini, saudara. Bukan status yang dipertanyakan. Status mah udah jelas. Yang jadi pertanyaan adalah kepercayaan kita di alam bawah sadar kita tentang status baru kita. Makanya Tuhan bilang begini, aku udah bebasin kamu. Aku udah merdekakan kamu. Jadi tolong, please, jangan mau lagi. Boleh tampilin tadi Galatia 5 ayat 1? Kata yang simple loh. Jangan mau lagi, saya ingetin lagi sama saudara siang hari ini. Kalau saudara masih jatuh bangun hari ini, ingat kataku. Kata saya, jangan mau lagi. Tuhan gak mau saudara jatuh bangun. Nasihat yang sederhana, yang saya pikir nasihat yang harian, daily yang Tuhan bilang. Iblis seperti bisa maksa saudara. Tapi saya mau bilang kabar baik, dia gak bisa maksa. Dia cuma bisa goda saudara. Dia cuma bisa goda saudara. Dia gak bisa maksa. Karena dia udah bukan lagi jadi Tuhan. Saudara mesti ingat itu. Sepertinya dia bisa maksa, tapi sebetulnya dia gak bisa maksa. Saudara yang punya keputusan pada akhirnya. Oke? Nah itu sebabnya sekarang saya sampai di kesimpulannya. Bagaimana caranya memprogram ulang alam bawah sadar kita? Kalau tadi 95%, maka 95% itu bagaimana cara kita memprogram ulang? Menurut saya, ternyata Yosua 1 ayat 8 ini menjadi bahan perenungan kita. Janganlah engkau lupa, Tuhan ingatin kita siang hari ini, jangan lupa loh. Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu. Kegagalan kita hanya cukup puas baca. Kita cukup puas baca dan dengar. Tapi siang hari ini bukankah saudara sadar bahwa Tuhan selalu ingatkan begini, renungkan. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Gak sekali-kali loh saudara. Tapi siang dan malam. Terus. Saya tertarik dengan kata supaya engkau bertindak hati-hati. Jadi waktu ketika saudara memperkatakan dan saudara mulai merenungkan. Supaya engkau bertindak hati-hati. Jadi ketika engkau memperkatakan dan engkau merenungkan, maka pasti engkau mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara sepakat sama saya? Kegagalan kita memperkatakan dan kegagalan kita merenungkan membuat kita gagal melakukannya. Saya ulang. Kita gagal untuk melakukan karena sebetulnya kita gagal merenungkan kok. Kita gagal memperkatakan karena kita gagal merenung. Satu kali Joyce Meyer bilang begini. Where the mind goes, the man follows. Sudah pernah dengar ya kata ini ya? Ini yang sering lah. Kita sering. Where the mind goes, the man follows. Di pikiran saya ini, saudara nggak bisa kelihatan ini. Di pikiran saya tuh bilang begini. Ke Pantai Indah Kapuk, ke Pantai Indah Kapuk.
1 jam kemudian saudara akan ketemu tubuh saya di Pantai Indah Kapuk. Maksudnya apa? Pikiran kita selalu mendahului tubuh kita. Jadi Tuhan bilang renungkan. Karena apa? Kegagalan kita melakukan karena kegagalan kita merenungkan. Kegagalan kita memperkatakan firman karena kita gagal merenungkan. Apa yang mau dikatakan kalau nggak ada yang direnungkan di kepala? Ambil contoh, boleh saya kasih tugas sama saudara? Perkatakan Mazmur 23 yuk. 1, 2, 3. Tuhan adalah. Saudara ada yang mesti begini dulu kan? Mazmur 23. Saudara nggak bisa dengan spontan keluar. Saudara perlu waktu download 1 sampai 2 menit, bahkan mungkin ada yang 3 menit. Kalau mesinnya udah agak lama. Nggak menit, detik sorry. Detik. Perlu download dulu, perlu ingat dulu, perlu renungkan dulu, baru keluar. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kita perlu waktu minimal beberapa detik. Ngerenung dulu, ngingat dulu, download dulu, baru langsung kita perkatakan. Nah, apa yang saya mau coba sampaikan saudara, yuk mulai siang hari ini, mulai perkatakan status baru kita. Karena apa kita harus perkatakan? Karena hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Perkataan kita mengaktifasi di alam roh. Makanya Tuhan bilang begini, apa yang kau ikat di bumi, saya ikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di bumi, akan terlepas di sorga. Arti Tuhan bilang begini, apa yang engkau katakan di hadapanku, itu yang akan aku lakukan terhadap engkau. Setan gak takut saudara baca banyak ayat. Dia gak takut. Karena ketika saudara baca dan tidak diperkatakan, tidak ada kuasa yang dilepaskan dari hidup saudara. Makanya waktu Yesus dicoba, Yesus bilang begini, ada tertulis. Tuhan gak ngajar kita bahwa terus tengking-tengking. Tuhan bilang ada tertulis. Renungkan, perkatakan. Renungkan, perkatakan. Jadi mulai hari ini yuk. Ada status baru yang saudara harus emban dengan tanggung jawab yang baru. Jangan bosan-bosan untuk renungkan bahwa kita ini adalah hamba kebenaran. Saudara sudah, bukan telah atau akan, sudah dimerdekakan. Dan saudara bukan budaknya dosa lagi. Tapi Tuhan saya dan saudara namanya kebenaran. Nah, masalahnya gini saudara. Begitu saudara pulang, terus saudara ngelakuin, besok jatuh lagi. Pertanyaan saya, apakah saudara terus menghentikan melakukannya? Tidak, jangan. Teruskan saudara. Karena saudara sedang menyerang alam bawah sadarmu. Dan itu kudu dilakukan. Diulang, diulang, diulang. Berdoa sampai terjadi pengwahyuan. Sampai satu kali saudara sadar. Ketika iblis datang menggodamu. Saudara bilang begini, gila lo. Lu mau gue lakukan ini lagi? Enggak. Saya gak mau lakukan ini lagi. Itu orang yang sudah sadar status barumu. Saya berdoa siang hari ini. Semua kita sadar status baru kita. Kita mau bikin setan itu sakit hati sama kita. Ya, karena dia tahu bahwa dia gak punya kekuatan lagi. Sudah dipatahkan dari hidup kita. Amin. Dia cuma bisa goda saudara, dia gak bisa maksa. Jangan izinkan saudara melakukan tadi, jangan mau lagi. Saudara, jangan izinkan untuk saudara mau lagi. Tapi jangan mau lagi. Yuk kita bangkit berdiri yuk. Yuk main musik. Saudara belajar sesuatu siang hari ini? Selamat saudara buat semua kita memperoleh kemerdekaan yang sejati yang dari Tuhan Yesus.
Dia telah lakukan habis-habisan buat saudara. Makanya tadi saya bilang lebih mudah mana? Merebut atau mempertahankan? Saudara jawab sendiri. Bagian saudara dan saya, kita mempertahankan keselamatan itu. Kita kerjakan dengan takut dan gentar. Saudara pengen cepat-cepat pulang gak kalau kita nyanyi? Oke, kita doa aja. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur siang hari ini Tuhan. Ada banyak hal yang harus kami kerjakan dalam kehidupan kami. Biar kami gak lengah Tuhan. Izinkan firman-Mu itu terus bicara dalam hati, pikiran, jiwa kami. Di alam bawah sadar kami. Bahwa sesungguhnya kami ini adalah hamba kebenaran. Dan kami punya kekuatan yang daripada Tuhan untuk berkata tidak kepada dosa. Dosa tidak berkuasa lagi atas hidup kami. Kami tahu kami milik Tuhan. Kami begitu berharga, kami mulia dan kami dikasihi oleh Tuhan. Buktinya bahwa Engkau mau mati buat kami. Biarlah kami menghargai pengorbanan-Mu Tuhan. Kami tidak menyia-nyiakan hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih buat setiap telinga mendengar, hati yang menerima firman-Mu. Roh Kudus terus bicara buat kami, ajar kami hati yang taat. Beri kami kepekaan untuk Tuhan terus mampukan kami melakukannya. Sehingga sungguh-sungguh dari hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Kita sama-sama katakan amin.